Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isnaini Adawiyah Fablea dengan NIM 23111024368082. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang teori perilaku konsumen. Baik. Pertama-tama, apa sih teori perilaku konsumen itu? Teori perilaku konsumen adalah studi yang mempelajari tentang tindakan seseorang terhadap sebuah produk, jasa, brand, atau perusahaan. Proses pengambilan keputusan untuk menghabiskan uang, waktu, dan tenaga seorang pelanggan juga menjadi bagian dari studi tersebut. Saat mempelajari perilaku konsumen, yang pertama bisa memprediksi tren pasar. Pelaku bisnis atau perusahaan mampu memprediksi tren pasar ke depannya. Perilaku dari konsumen tersebut akan memperlihatkan tren apa saja yang tengah terjadi atau digandrungi. Yang kedua, mengidentifikasi karakteristik dan kebutuhan konsumen. Dari sini, perusahaan juga dapat memahami bagaimana karakteristik konsumen dan apa saja kebutuhannya. Dengan demikian, perusahaan bisa memproduksi barang atau jasa yang memang diperlukan oleh konsumen. Yang ketiga, membuat strategi pemasaran yang sesuai. Mampu mengidentifikasi karakteristik konsumen akan memudahkan marketing untuk merancang strategi pemasarannya, sehingga strategi yang diterapkan pun akan tepat sasaran. Keempat, menggunggulangi pesaing. Manfaat mempelajari perilaku konsumen adalah dapat menggunggulangi pesaingnya. Bagaimana bisa? Sebab perusahaan telah memprediksi tren pasar, mengidentifikasi karakteristik dan kebutuhan konsumen, serta menggunakan taktik pemasaran yang tepat. Kemudian terdapat faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Faktor-faktor tersebut yang pertama yaitu sosial. Salah satu faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen adalah aspek lingkungan sosial. Tidak hanya berperan pada status sosial seseorang. Faktor ini juga dapat meliputi berpengaruh yang membawa oleh kelompok-kelompok di sekitar konsumen. 2. Budaya. Latar belakang budaya seseorang juga bisa menjadi faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen terhadap suatu produk yang ditawarkan. Yang ketiga, pribadi atau personal. Faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen selanjutnya adalah berasal dari pribadi konsumen itu sendiri. Beberapa variabel yang berkaitan dengan personal konsumen adalah aspek demografis, yaitu usia, jenis kelamin, besar pendapatan, dan lainnya. Di samping itu, minat dan impresi individu sebagai konsumen juga masuk dalam faktor yang satu ini. Keempat, psikologis. Sikap dan kepribadian seseorang termasuk dalam faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen dari sisi psikologis untuk mengambil keputusan terhadap sebuah produk. Salah satu variabel yang berkaitan dengan faktor psikologis adalah gaya hidup. Terdapat juga model perilaku konsumen. Yang pertama yaitu Pavlovian model. Model ini meliputi 3 indikator perilaku konsumen, diantaranya adalah drive, drivers, dan reformant. Drive adalah sebuah stimuli yang akan memancing sebuah aksi. Drivers adalah kebutuhan psikologi dari subjek, misalnya saja rasa lapar, sakit, atau nikmat. Kemudian stimuli akan mempengaruhi aspek psikologi seseorang yang akan memperkuat aksi mereka terhadap produk yang ditawarkan. Poin ini dinamakan reformance. Model ini sepenuhnya menjelaskan teori perilaku seorang konsumen dari segi psikologis. Kedua, model input, proses, dan output model. Input dalam model ini merujuk pada strategi marketing yang dibentuk di sebuah perusahaan. 4 aspek utama dalam indikator tersebut adalah marketing mix, terdiri dari produk, harga, tempat, dan promosi. Kedua adalah proses. Indikator ini berhubungan dengan proses transaksi oleh seorang konsumen mulai
dari mengetahui hingga mengevaluasi sebuah produk. Sedangkan output adalah respon yang diberikan konsumen terhadap produk atau perusahaan. Yang ketiga, sociological model. Sedikit berbeda dari kedua model sebelumnya, teori ini menghubungkan perilaku dengan lingkungan konsumen. Lingkungan yang dimaksud terbagi menjadi dua, yaitu primary dan secondary. Primary sequeti terdiri dari orang-orang terdekat konsumen seperti teman dan keluarga. Sedangkan secondary adalah orang lain dalam lingkungan konsumen yang memiliki kesamaan pribadi dengan mereka. Contoh perilaku konsumen. Ketika kita hendak membeli sayur, ada beberapa hal yang bisa mereka jadikan prioritas dalam transaksi tersebut. Teori ini juga memperkenalkan kita kepada beberapa jenis konsumen yang berbeda. Jika mereka memperhatikan mutu atau kualitas produk, maka konsumen tersebut cenderung tidak mempermasalahkan nominal yang dibanderol demi mendapatkan kualitas sayur baik dan segar. Sebaliknya, jika seseorang konsumen lain sangat memperhatikan harga barang, maka mereka cenderung akan membeli produk serupa dengan harga yang lebih rendah. Kualitas sayur yang segar tidak akan menjadi masalah selama bahan tersebut masih layak untuk diolah. Mempelajari teori ini dengan sangat baik akan sangat bermanfaat bagi bisnis yang sedang dijalankan. Tidak hanya dari segi penjualan, divisi perusahaan yang lain juga otomatis akan mengalami peningkatan.